beredarnya isu tentang penerapan status siaga perang dari TNI, dan perubahan strategi Polri menjadi penindakan, KKB dan simpatisannya mulai dihantui kepanikan. Warga juga sudah berani secara terang-terangan melaporkan orang-orang di sekitarnya yang selama ini terlibat sebagai simpatisan KKB. Dilansir dari beberapa media, teknis penegakan hukum yang akan dilakukan Polri nantinya sangat jelas dan tegas. Bagi warga yang berada di daerah rawan dan tidak terlibat sebagai KKB atau simpatisannya, akan diminta keluar sementara ke ibu kota kabupaten. Yang tidak mau keluar, dianggap sebagai anggota KKB atau simpatisannya, dan akan ditindak sesuai aturan perundang-undangan. Bagi simpatisan KKB, diharapkan mau melaporkan diri atau menyerahkan diri sebelum penindakan diberlakukan. 2 orang warga datang ke pos penjagaan untuk melaporkan keberadaan beberapa anggota KKB di area perkebunan mereka. Selain khawatir akan melakukan pembakaran rumah warga, mereka juga khawatir hasil kebun mereka akan dicuri KKB. Setelah menganalisa kebenaran informasi tersebut, kami pun mengatur strategi penindakan. 10 personil dibagi menjadi 2 tim. 1 tim bergerak dari arah perkampungan, sementara tim lainnya bergerak dari arah barat. Saya menghubungi Komandan Pos Satgas yang berada tidak begitu jauh dari lokasi, untuk menyiagakan personilnya di sebelah utara. Kepada seluruh personil, saya minta untuk melakukan tindakan yang terukur dan akurat. Jangan menembak target yang tidak bersenjata. Beberapa menit sebelum berangkat ke lokasi, salah seorang dari warga yang melapor, kembali datang ke pos penjagaan. Ia meminta untuk bicara berdua dengan saya. Saya pun menyanggupinya. Ia mengatakan, salah satu dari KKB tersebut adalah saudaranya. Ia menerangkan, ia sudah 2 tahun tidak bertemu dengan saudaranya. Kemudian, ia meminta untuk tidak menembak saudaranya tersebut. Ketika saya tanyakan apakah saudaranya memegang senjata api, dia mengatakan tidak. Kemudian saya menanyakan ciri-ciri atau pakaian yang dikenakan saudaranya. Ia menerangkan dengan sangat rinci. Pakai celana pendek berwarna merah putih biru, baju kaos militer, dan memakai ikat kepala. Saya tidak mengatakan iya atau tidak, saya hanya menganggukkan kepala. Pukul 10, kami berangkat menuju lokasi. Pukul 12 tepat, kami tiba di lokasi dan langsung melakukan pemantauan. Di lokasi terlihat ada 8 orang anggota KKB. 4 orang di antaranya memegang senjata api laras panjang. Sepertinya mereka sedang bersiap untuk bergerak ke suatu tempat. Sebelum melakukan penindakan, saya mencari orang sesuai permintaan warga yang ikut melapor. Setelah saya cermati, saya memutuskan untuk tidak memenuhi permintaannya. Orang yang sesuai dengan rincian ciri-ciri yang disebutnya, jelas terlihat memegang senjata api, bahkan kelihatan lebih agresif. Sebagai aba-aba bagi rekan yang lain, saya pun mengeksekusinya. Kontak tembak terjadi hanya sekitar 1 menit. 4 anggota KKB selesai. Yang tidak bersenjata, kami biarkan melarikan diri ke arah utara. Mereka akan disambut personil Satgas Gabungan. Pukul 14.20 WIT, kami tiba di pos penjagaan. Sekitar 30 menit kemudian, warga yang meminta saudaranya untuk tidak ditembak, datang ke pos penjagaan. Saat dia bertanya tentang saudaranya tersebut, saya menjawab tidak melihatnya di sana. Wajahnya terlihat sedikit berseri dan langsung minta izin untuk pulang. Saya tahu dia berbohong. Bagaimana mungkin ia bisa menerangkan ciri-ciri saudaranya yang sudah 2 tahun tidak bertemu dengan sangat rinci. Sebelum istirahat, saya mencatat namanya dalam buku laporan dan daftar nama orang yang perlu diawasi.